Tertarikannya gimana bisa ketemu dengan Bu Gita ini? Ceritanya juga simpel karena kebetulan kan saya pensiun dulu, saya di BRI. Nah, bagi saya yang orang pekerja dan belum mengenal dunia bisnis, dunia bisnis walaupun kalau bank kan berkaitan selalu ada bisnis nasabah ya. Tapi untuk menjalani sendiri kan tentunya tidak semudah yang dibayangkan, Mbak. Kita sendiri merintisnya begitu. Karena dari awal tagline-nya udah terbesar, terlengkap, nomor 1 di Indonesia walaupun saat itu cuma di garasi. Jadi tagline-nya jadi yang penting doa, brandnya gitu. gede ya Pak? Afirmasinya bagus. Afirmasinya tagline-nya biar jadi doa. Mulanya pasti ini kan namanya bisnis hobi ya. Bisnis mobil. Jadi awalnya pasti karena hobi. Bu ini juga ya Bu ya? Karena punya kucing ya? Tadi punya kucing ya? Akhirnya Ada kesenangan terhadap binatang yang lucu-lucu. Iya, karena waktu itu aku piara kucing banyak awalnya. Terus kemudian saat itu ya 2011, ini yang sudah sejak 2011 itu sebenarnya masih agak sulit menemukan perlengkapan kebutuhan hewan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mau bicara tentang pet shop dan atau bisnisnya. Dan alhamdulillah juga kita sudah kedatangan narasumber dari ibu kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan Ibu Eni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan acara ini bisa dinikmati oleh sahabat MPC. Saya akan tanya sama Ibu nih, apa sih idenya awal-awal mula pengen buka pet shop Ibu kita? Iya, awal mulanya mulanya pasti ini kan namanya bisnis hobi ya. Bisnis mobil. Jadi awalnya pasti karena hobi. Bu ini juga ya Bu ya? Karena punya kucing ya? Tadi punya kucing ya? Akhirnya Ada kesenangan terhadap binatang yang lucu-lucu. Iya, karena waktu itu aku piara kucing banyak awalnya. Terus kemudian saat itu ya 2011, ini yang sudah sejak 2011 itu sebenarnya masih agak sulit menemukan perlengkapan kebutuhan hewan kayak gitu. Terus aku beli tuh makanan juga sampai ke Bandung gitu kan. Terus aku kucing tambah banyak, gimana ya punya hobi tapi biar gratis. Itu tahun berapa, Bu? Gitu, 2011. 2011. Udah ada pet shop, udah ada beberapa pet shop, cuman untuk kelengkapan produknya kurang saat itu ya. Depok juga masih nggak banyak lah gitu. Nah, jadi nggak kurang variatif. Dan gimana ya caranya supaya kita punya hobi itu gratis? Kalau hobi kan mahal ya. Sambil makan. Iya, jadi punya kucing banyak gitu, kok akhirnya mau coba jadi reseller deh gitu. Sebenarnya aku kerja di e-commerce, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia juga saat itu. Terus jadi kepikiran apa kita buka website ya gitu. Jadi waktu itu lahirlah website petshopindonesia.com gitu. Dan itu awalnya mulanya reseller sih, dari kita ambil dari pet shop lagi, terus yang beli juga langsung dari Kalimantan, Bali, Sulawesi gitu saat itu. Jadi waktu itu Tokopedia atau Shopee itu belum ini ya. Tapi dulu awalnya tetap cuma makan kucing aja apa makanan binatang lainnya ya? Oh enggak, kita karena dari awal tagline-nya udah terbesar, terlengkap, nomor 1 di Indonesia walaupun saat itu cuma di garasi. Jadi tagline-nya jadi Yang penting doa, brandnya gitu. gede ya Pak? Afirmasinya bagus. Afirmasinya tagline-nya biar jadi doa. Jadi kita lengkap dari semua kucing, anjing, kelinci, hamster, semua hewan peliharaan. Ular juga ya? Ular ada, reptil juga saat itu. Itu di rumah ya Bu ya? Di garasi rumah, ya? di garasi rumah orang tua. Berarti sekarang bayar royalti garasinya orang tua ya? Oh iya, harusnya. Karena disitulah pencetusnya. Karena idenya ada di situ waktu itu. Kalau yang di luar rumah itu yang pertama yang di mana? Nah, dari rumah itu akhirnya kita makin besar karena maksudnya omset tambah banyak, barang tambah banyak, nggak muat. Akhirnya kita buka ruko, tapi cuma saat itu memang saya akhirnya itu saya buka dari sebelum saya nikah kan. Sebelum saya nikah, jadi setelah saya nikah kebetulan suami saya di layoff
karena layoff saat itu minyak dunia turun segala macam, akhirnya kita ikhtiar buka toko deh gitu, di bener-bener ruko gitu. Jadi saat itu tinggal di ruko sama suami sama anak pertama bayi itu juga tinggal di situ dan merintis itu di Jalan Bungur Depok itu pertama kalinya di situ iya, buka iya. toko. Gitu. Wah, itu luar biasa ya. Itu tahun Saya buka pet shop tuh 2012 akhir. 2012 ya. 2011 akhir, jadi 2012 lah. Oh iya. Cuman iya, iya. kalau buka toko pertama yang bukan di garasinya, itu kan online aja ya. Bukan di garasinya, itu cabang pertama di Bungur itu 2016. Oh, Gitu, iya, iya. 2016 buka pertama. Sudah Itu tapi hampir- udah lengkap ini, item-itemnya udah lengkap yang di Bungur. Iya, itu makin lengkap, Makin lengkap. gitu. Oke. Ya, ya, ya. Ya, Ya. itu pasarnya di mana aja, Bu? Waktu di Depok itu? Sekitar cuma Depok aja Iya, atau termasuk yang di Cibubur juga atau di mana? Waktu itu kan kita online ya, petshopindonesia.com, jadi melayani se-Indonesia gitu. Se-Indonesia juga banyak yang masih kesulitan mendapatkan kebutuhan hewan peliharaan, jadi orderan jadi kita kirim-kirim ke luar kota juga gitu. Kalau offline-nya iya untuk sekitar. Jadi kita pemasaran itu online itu untuk memperkenalkan kita, tapi offline itu untuk trust-nya customer gitu. Masih Jadi lebih butuh besar offline. mana, Bu? Offline sama online? Saat itu online, Online ya. sekarang udah sama aja. Oh, sekarang sama. Sama lah 50. Ya, ya. Waktu itu mungkin orang-orang senang belanja online kan, Iya. jadi POM kan. Baru mulai mungkin ya Pak ya, Mulai. baru mulai online ini ya, mulai orang mengenal Iya, online dulu mungkin tuh ya. belum platform-platform kayak Tokopedia, Shopee itu belum besar. Waktu itu belanjanya di website kita, petshopindonesia.com gitu. Sekarang Ibu aplikasi sendiri apa? Tetap ada, rumah kita sendiri Ada, ada, tapi di marketplace juga kita masuk gitu, supaya orang kenal Pet Shop Indonesia. Nah, Bu Eni itu ketertarikannya gimana bisa ketemu dengan Bu Gita ini? Ceritanya juga simpel karena kebetulan kan saya pensiun dulu, Iya. saya di BRI. Nah, bagi saya yang orang pekerja dan belum mengenal dunia bisnis, dunia bisnis walaupun kalau bank kan berkaitan selalu ada bisnis nasabah ya. Iya. Tapi untuk menjalani sendiri kan tentunya tidak semudah yang dibayangkan, Mbak. Kita sendiri merintisnya begitu lama, sehingga kita berpikir memang nggak mungkin kayaknya buka sendiri. Nah, memang ini sesuatu yang tidak disengaja. Jadi ini berawal dari silaturahmi, Pak. Silaturahmi dari suami, teman suami itu teman SMP, teman deket gitu, ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah, kebetulan teman SMP suami itu adalah saudaranya Mbak kita ya, yang akhirnya kita diperkenalkan oleh beliau. Nah, dari situ pun juga tidak langsung, karena kan kita terus terang masih takut ya, namanya juga belum pernah masuk, tapi dari situ coba kita pelajarin pelan-pelan, seperti apa, belajar dari website dan sebagainya. Kita mencoba memberanikan diri gitu. Akhirnya dari Bu kita memberikan sinyal positif, kemudian disurvei lokasi dan sebagainya. Walaupun pada saat buka itu kan juga kita ikut survei dengan pet shop yang sudah sebelumnya sudah lumayan rame gitu ya. Tapi dari Bu kita memberikan sebuah keyakinan, keyakinan, akhirnya ya sudahlah kita. Dan ternyata banyak insight ya, artinya bagi kita yang benar-benar belum masuk dunia bisnis dengan cara franchise ini, tapi tentunya franchise dengan franchisor yang jelas ya, yang sudah jelas ini membantu kita untuk selain belajar gitu ya, jadi pensiunan tidak boleh berhenti belajar mungkin ya Pak ya. Tidak boleh berhenti. Nah, kita belajar, punya aktivitas dan tentunya keuntungan yang diberikan dari bisnis yang kita bermitra itu Pak. Kalau Bu Endi ini yang pertama yang di Cinere ini? Iya, Atau ada tempat lain dulu? Langsung yang ini aja. Cinere ini cabang ke-27. Cinere ini cabang ke-27-nya. Nah, pada saat Ibu gabung itu di Cinere
ada kompetitor atau belum Banyak, ada? Pak. Oh, udah banyak. Ada Sebelah kita yang besar. 10 kompetitor dari pihak PSI sudah berjalan dari ujung Limo sampai dengan Ibu Karantina itu. nggak takut itu? Saya yang takut. Tapi karena keyakinan beliau dengan Mas Bram waktu itu, tenang aja, Iya. pokoknya tante jalanin aja, nggak apa-apa ya gini ya. Namanya juga saya belum pengalaman, pasti ada ketakutan yang besar dan tentunya kan modal kita nggak besar ya. Jadi ketakutan itu ada, tapi diyakinkan oleh anak muda ini, benar-benar Jadi- anak muda yang luar biasa. Jadi memang yang kalau buka pet shop ya itu rata-rata memang berangkatnya dari pertama pasti biasanya punya Hobi hewan dulu. peliharaan Oh, hobi yang sama iya, gitu, iya. punya kucing. Dari situ dulu biasanya. Nah kemudian yang buka tipe franchise ini memang biasanya sebelumnya kan apa namanya bukan bisnis ya, bukan berangkat dari bisnis, jadi wajar jika banyak ketakutan-ketakutan Iya. seperti itu. Dan ini kompetitornya udah banyak, apa gimana? Sementara Pet Shop Indonesia sendiri memang kita buka itu bukan untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor Iya. sebelah gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau kompetitor makin banyak itu aku bilang sama Bu Eni, Baik. ketika ada kompetitor banyak itu justru berarti pasarnya tumbuh di sana Iya. seperti itu. Dan Pet Shop Indonesia Betul. berusaha melayani, memberi pelayanan yang terbaik dah, lebih baik deh gitu dari kompetitor seperti itu. Jadi kita lengkap, kemudian berusaha memberikan pelayanan yang terbaik itu dengan knowledge dari knowledge dari karyawan toko kita itu juga yang bagus gitu, sehingga kalau customer datang tuh bisa terlayani dan puas dengan pelayanan dari Pet Shop Indonesia itu sendiri. Sekarang Pet Shop Indonesia tuh udah berapa cabang ya, Begitu? Saat ini Pet Shop Indonesia sudah 41 cabang. Semua di Jawa apa ada? Pet Shop Indonesia 41 cabang di Jabodetabek, kemudian Semarang, Jogja, Tegal, Tapi belum ya? itu ya. Cirebon. Cirebon. Iya. Luar Pulau Jawa belum ya? Luar Pulau Jawa belum. Belum, Kita ya. soalnya nggak ada angka cabang itu nggak menjadi target kita gitu loh sebenarnya. Jadi kita memang kalau buka itu ketika memang ada kebutuhan atau permintaan kita lihat di sana memang belum ada atau seperti itu. Jadi nggak ngejar angka sih, kita kejar kualitas aja karena Pet Shop Indonesia ini dibangun benar-benar aku dari garasi ya, maksudnya kalau terlalu ngebut juga takutnya jadi brandnya sendiri rusak. Jadi kita terus perbaiki pelayanan seperti itu. Tapi peluang bisnisnya ke depan masih bagus ya, Bu ya? Iya, untuk Pasti. market pet di Indonesia sendiri itu masih bagus ya, masih tumbuh sebetulnya walaupun kompetitor tuh makin padat. Tapi masih kelihatannya masih oke karena kalau dari sisi revenue kita masih naik terus dari year to year sih. Kan sekarang Cina tuh buat binatang-binatang robot tuh. Ya, robot, hewan. Hewan dia. Di Cina kan sekarang ada nih mirip-mirip kucing, mirip anjing tuh. Yang dia nggak bisa makan nih kan. Bisa nemenin ya. Saya mau balik lagi ke Bu Eni ya. Saya penasaran nih waktu pertama kali buka itu marketingnya Ibu atau dibantu sama Dibantu Bu kita? terserah. Iya. Jadi konsepnya disiapkan Iya, Ibu ya? benar. Iya, jadi kalau franchise ini memang untuk dari pemeliharaan brand, kemudian marketing itu memang semua dari pusat. Oh, oke. Jadi kalau franchise itu kan kita sebagai franchisor bagaimana bisa membuat franchisee bahkan lebih sukses daripada franchisornya gitu dalam Iya. bisa menjalankan Membantu ya. menjalankan Pet Shop Indonesia ini. Dan alhamdulillah memang Bu Eni ini salah satu memang yang franchisee terbaik lah gitu Oh, cabangnya Masya gitu. Allah. Nah, saya penasaran ada perjuangannya Bu, dari mulai buka sampai Jadi- akhirnya bisa ada pelanggan itu? Nah, boleh Bu Eni mungkin kasih tips-tips nih Bu Eni selama ini apa yang dilakukan Dilakukan. sehingga bisa menjadi franchisee Yang terbaik ya yang Pak? terbaik, Misalkan iya. Siapa tahu disiplin Pak Iwan dan tokonya. saya pengen Oh, iya. Tokonya rapi, Mau ikut bersih. invest ya kan? Iya, karena kan kebetulan kan kalau saya dulu di bank itu kan memang di kredit ya, di kredit artinya berhubungan dengan customer yang punya usaha. Nah dari situ saya melihat hanya satu,
kalau sebuah bisnis walaupun sekedar mitra gitu ya, bukan milik sendiri, itu dikerjakan dengan Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh minimal Sungguh-sungguh, semampu kita lah ya, sepenuh hati, sepenuh ya. hati, itu insya Allah akan menjadi lebih baik, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi misalnya gitu, tapi minimal tumbuh. Nah, dari awal memang apa namanya, saya selalu minta saran dengan beliau bahwa kalau di toko itu jumlahnya harus berapa, karena disesuaikan dengan kelemahan kita misalnya ya, kita mungkin tidak bisa setiap hari, harusnya pikiran saya adalah setiap hari harusnya ke toko, tapi kan ada keterbatasan dan sebagainya, sehingga kemudian selalu ada evaluasi setiap hari Pak memang, karena kan saya menyadari betul ketidaktahuan saya, sehingga di situ saya itu mempelajari betul sistem pembukuannya seperti apa, karyawan seperti apa, komposisi di dalam sebuah toko itu seperti apa, itu saya pelajari pelan-pelan Pak. Ya memang tidak sempurna, langsung bisa enggak. Nah di situ mungkin awalnya saya dianggap sebagai franchisee yang cerewet banget itu. Enggak kok Bu. Ya. Ternyata Ibu ini bakat jadi pengusaha. Ya. Karena kan dengan ketidaktahuan itu kan pasti kayaknya kok ada yang nggak benar, apa ini ya, nah seperti itu. Makanya apa namanya, setiap hari saya selalu melihat, walaupun bisa secara sistem itu bisa dilihat mungkin nggak harus setiap hari, tapi bagi saya itu penting karena saya bisa melihat perkembangan toko itu seperti apa, dan kemudian dengan perubahan-perubahan komposisi itu kan bisa berdialog dengan teman-teman yang notabene pekerja itu kan dari pihak franchisor. Di situ tetap harus ada apa namanya ya, komunikasi yang baik, sehingga mereka itu merasa jauh dari maksudnya monitoring dari pusat mungkin hanya beberapa, tapi ternyata dari pihak franchisee atau mitra sendiri ternyata tahu. Nah sehingga disitulah menurut saya mereka jadi secara tidak langsung bisa menjalankan apa ya, semacam kita ada pengawasan ke anak-anak gitu. Jadi kalau ada apa-apapun mereka tidak harus jauh-jauh misalnya konsultasi ke pusat, tapi bisa ke saya, kemudian saya bisa ke pusat. Jadi minimal menjadi sebuah solusi untuk anak-anak di awal misalnya ada masalah gitu ya, gitu. Itu yang saya pelajari. Waktu baru buka Ibu sendirian atau udah siapkan ada karyawan? Langsung disiapkan karyawan. Oh, udah disiapkan dari Ibu Ibu kita. Jadi kita mempersiapkan itu, mentraining karyawan. Ada pelatihan berarti ya? Kita punya ada training centernya, kemudian kita juga memberi training juga untuk franchisee-nya. Tapi jadi franchisee ini hanya good to know aja. Tapi kalau karyawannya harus bagus dalam melakukannya gitu ya. Kalau franchise-nya bagus untuk pengetahuannya gitu, jadi tahu gitu. Tapi Ibu Ini cari salahnya. orang-orang daerah yang sekitar sini? Iya, kita rekrutmen, kemudian kita training, dan SOP buku SOP dan itu udah ada semua. Jadi tinggal menjalankan sistem yang sudah ada di Pet Shop Indonesia, dan franchisee controlling itu, ikut pengawasan, kemudian ya bantu juga memberi insight-insight ke pusat juga, karena memang karakter dari customernya sendiri setiap daerah tuh lain-lain ya. Jadi Bu Eni bisa kasih insight, misalnya di Cinere tuh customernya seperti ini, bisa boleh nggak gini gitu. Itu kita sangat happy banget. Jadi franchisee juga kita juga mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan dari franchisee, kemudian kita bisa terapkan jika memang itu baik, seperti itu. Kalau di awal buka gitu tuh idealnya karyawannya berapa Bu? Kalau buka Di awal toko ya? itu tergantung besar kecilnya toko. Oke. Jadi kita Pet Shop Indonesia itu ada beberapa tipe kan, Ya, misalkan kecil, sedang, besar. Kalau yang besar ada kliniknya lengkap itu bisa 10 sampai 15 orang. Tapi kalau baru. yang nggak ada kliniknya atau square meternya tempat kecil aja, mungkin itu sebenarnya 5 orang cukup gitu. 4 sampai 5 orang cukup sih. Kalau ini, tapi kan ada penitipan hewan sekali ya? Betul, kalau Cinere ada. yang 5 orang ya. Yang 5 orang. 5 orang. Ada, kita semua ada hotel dan semua ada grooming. Yang nggak oke. semua ada, cuman klinik aja. Iya.
Berarti ada grooming, ada mandiin segala macam Iya, ya. ada. Ya. Nah, Ibu balik satu lagi pertanyaan saya. Karena ini mau jadi ini kan, mau jadi rekanan juga. Ini dari pertama Ibu buka sampai Ibu sudah mendapatkan hasil itu berapa lama? Sebenarnya kalau pet shop Indonesia, pet shop ini lebih nggak terlalu harus banyak apa ya, orang lebih paham kan karena spesifik ya. Iya, iya. Produk ini lebih spesifik, beda dengan misalnya apa namanya franchise yang produknya adalah kelontong gitu ya misalnya ya. Nah kalau ini kan spesifik banget sehingga orang lebih cepat mengenal. Hanya mereka itu apa namanya ya, lebih ke layanan kalau saya lihat. Jadi Servis ya. betul. Jadi Nyaman dia gitu. 1-2 bulan itu memang kita agak susah ya, karena mungkin orang belum mengenal ini gimana dan sebagainya. Kok kebiasaannya mungkin di sebelah, terus tiba-tiba ada. Nah, mulai mengenal itu mungkin mulai lebih jalan gitu kali ya. Mulai jalan dengan baik itu mungkin bulan ketiga, keempat sudah jalan. Hanya memang pertumbuhannya masih pelan. Ya, ya. Nah, begitu sudah 6 bulan dan melewati high season, waktu itu melewati Natal dan Tahun Baru, mulailah di situ mengenal, oh Pet Shop Indonesia ini ternyata punya kelebihan atau perbedaan gitu. Dari yang berbeda adalah menurut kalau dari customer di Cinere ya, itu grooming yang bisa dilihat, kemudian kebersihan toko. Jadi ada pendapat dari beberapa customer kita senang ke situ karena masuk itu seperti tidak di pet shop, karena tidak bau. Iya, kadang bau sekali Bang. Nah betul, jadi ya alhamdulillahnya kok pembeda itulah yang menyebabkan kemudian nyaman kayak ya. branding itu muncul ya. Kalau faktor pelayanan ada nggak poin dari situ? Faktor pelayanan sangat. Ya. Jadi orang biasanya saya kalau masuk ke itu terus dilayani, disambut gitu, itu rasanya beda. Nyaman ya. Akhirnya Terutama pengen balik lagi. Karena ini yang dilayani itu adalah anabul ya Pak. Jadi pelayanan tidak ke customer pemiliknya, tapi lebih ke anabulnya. Jadi kalau kucing atau anjing ini diperlakukan seperti anak gitu oleh teman-teman di toko, mereka tuh akan senang sekali ya. Jadi nanti kucingnya minta ke situ lagi. Gitu ya. Makanya harus disambut bukan disambit ya. Itu yang membedakan dari yang lain ya. Jadi seperti pet hotel itu menurut customer ada informasi yang rutin, bahkan setiap hari bisa minimal 1 kali itu informasi anabulnya itu lagi ngapain, sehat atau enggak, itu pun sudah menjadi pembeda dari yang lainnya. Di teleponin atau di SMS atau di WA? WA Pak, WA tapi bentuknya video. Jadi anabul bisa owner itu pet owner itu bisa tahu, oh iya anak saya, kalau bilang kan customer gitu Pak, ke anak saya ini dijagain gitu. Kemudian kalau anjing selalu diajak bermain, nah dilihat itu kelihatan. Itu sempat itu WA itu sama customer. Iya, jadi sempat, yang grooming atau yang hotel itu pasti kita SOP-nya adalah memberikan pengabaran gitu. Kalau yang hotel misalkan kita kabarin kabar nginepnya gitu ya. Kita memang SOP-nya adalah maksudnya ke customer itu tahu dapat kabar sehari sekali gitu. Cuman kalau di toko kita sebisa mungkin minta kasih lebih gitu, dua kali pengabaran misalkan seperti itu. Gitu. Terus grooming pun kita kabarin kalau memang ada ternyata datang tuh jamuran atau apa udah selesai atau apa, itu kita kabarin. Jadi komunikasi yang baik antara tim toko dengan pet owner juga harus terjalin dengan baik juga gitu. Jadi ada customer yang karena saking sudah itu berjalan setelah 1 tahun ya, ada customer yang dia berangkat kantor hanya naruh nih Mbak di grooming, udah gitu doang, nggak pesen apapun, nggak apa, ya udah anak-anak udah tahu ini anak harus diapain. Nanti dijemput pulang kantor selalu gitu. Jadi mungkin sudah trust ya Mbak, sudah langganan sehingga mereka ya informasinya seperti itu. Kalau yang hotel itu
apa mestinya lebaran gitu ya Bu ya? Lebaran, gitu dia. atau hari-hari misalnya Mau liburan ya? pada holiday. liburan ya, liburan seperti ini biasanya mereka nitip Pak. Kita ada pet daycare juga. Kadang misalkan mau ke mall sebentar gitu, Oh, nggak ada yang gitu. jagain, mah titip dulu deh. Nanti misalnya sekalian grooming misalkan atau apa. Jadi ditaruhnya dropnya pagi, diambil malam gitu. Misalkan. Ada servis kunjungan nggak sih? Host call, Iya. host call ada. Ada ya Kita ada. sekarang? Oh, Host call bisa, mandi ke rumah bisa. Oh bisa, Bisa. dia by phone gitu ya, di telepon. Iya, WhatsApp, Iya. telepon bisa. Itu untuk apa aja? Untuk pelayanan apa aja? Untuk grooming Pak. Grooming aja. Grooming aja. Iya. Oke. Kadang biasanya agak kerepotan untuk pet owner yang punya lebih dari 3 ekor misalnya ya. Terus kita sekali host call tuh mandiin 10 langsung gitu. Agak repot dibawa ke toko gitu. Iya, Jadi benar. groomer ngizing datang Oh, gitu. datang. Tapi yang 1-2 juga banyak host call juga. Yang mungkin mereka merasa lebih safe juga kalau dikerjakan di rumah gitu. Karena kan jadi pet ownernya bisa lihat kan. Ini Sebenarnya di anak saya toko diapain. bisa lihat juga ya, cuman dia kadang pet owner nggak ada waktu untuk mungkin Betul. nunggu di Mungkin repot di rumah gitu kan. nunggu di toko. Gitu. Pet Shop Indonesia tuh juga jualan melalui online Ibu ya? Iya ya, Oh. ada. Kalau dan omsetnya bagus mana? Offline sama online? Kalau saat ini 4555 lah ya. Yang mana Bu? Online 45 Online ini ya. maksudnya. Kalau itu keseluruhan Pet Shop Indonesia. 45 yang online malah. Online-nya, iya. Karena sekarang kan dunia digital ya. Iya, untuk Pak itu untuk keseluruhan Pet Shop Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat bedah per cabang beda-beda. Oh, Ada yang beda-beda. online itu sangat Kalau kecil Cinere sih. gimana Bu nanti? Cinere Kalau Cinere lebih banyak offline-nya offline masih. ya. Offline ya? Offline-nya. Karena mungkin orang lebih datang. trust datang. Iya. Oke. Jadi kalau online, kalau offline itu biasanya lebih loyal. Kalau online itu kadang mereka kalau buka marketplace kan sekarang beli di sini, besok ketemunya toko lain Iya. gitu. Terus tahu-tahu marketplace-nya menyarankan produk serupa toko lain. Iya. Jadi itu enggak ini sih. Kadang-kadang nggak ada ini garantornya gitu. Pengamanannya nggak jelas gitu. Dan kita juga nggak dikasih nomor handphonenya tuh kan sama Iya. marketplace-nya ya. Mereka bisa komplain kan kalau datang sendiri. Jadi kalau sudah langganan kita offline itu mereka hanya telepon atau WA minta diantar. Iya, iya. Untuk servis itu ya, kelihatan kalau offline ya. Betul. Kalau online nggak kelihatan. Iya. Ya. Seperti Siren Sungkar itu juga sudah tinggal dia di luar negeri. Siren Sungkar. Iya, Mas Abe Ibu Dia tinggal, juga. tinggal di mana? dia di Karangtengah. Oh di Karangtengah. Iya, jadi dia dari luar negeri cuma suruhan ke asistennya Heeh. datang ke toko bla 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 bla, dia tinggal transfer. Gitu. Jadi iya. karena sudah datang kemudian tinggal seperti itu. Makanya masih banyak offline-nya sih. Kalau boleh tahu Bu, customer yang sekarang terdaftar udah berapa banyak? Wah, saya nggak apa. Ratusan? Banyak, iya. Ribuan. Ribuan? Banyak, puluhan Banyak. ribu. Oh ya? Iya. Banyak. Karena kalau grooming aja kita kayak hotel aja, itu kan nggak semua orang mudik ya. Iya. Hotel itu kita satu toko tuh bisa 120 ekor itu kalau yang cabang Bisa ya? di sana. Dalam satu high seasonnya Lebaran. Iya, iya, iya. Kalau Cinere kemarin karena tokonya nggak begitu besar ya, kecil ya, itu menampung berapa ekor ya namanya? Kayaknya Sekitar 50-an ya. itu Wah, dari banyak sana. tuh 50. Iya. Kurang lebih ya. Itu Ibu pun kan sudah ada- dikomplain, Pak. Ada Artinya anjing, kok ada nggak kucing ngasih ya? Iya, tahu betul. duluan Kalau itu hotelnya bisa? Anjing sama kucing hotelnya bisa? Pisah. Dipisah. Kita Iya, karena beri jarak pengalaman pisah. anak saya tuh, dia kenapa nggak mau ke ada satu tempatnya, nggak mau ke situ lagi itu karena digabung. digabung. Ya? Jadi pada saat dia lagi sakit dirawat, anjingnya nyala terus, jadi ketakutan, stres. Stres. Ya. Iya. Dipisah, Pak, kami, Pak. Bisa ya? Bisa ya. Bisa. Karena kalau nggak bisa stres, Ya, Pak, kejadian kasihan. kayak gitu ya. Pasti apalagi kalau sebelahan ini ya. Tapi Iya. sebenarnya aku pernah kunjungan ke US ya untuk klinik gitu pet shop. Itu mereka tuh bener-bener anjing kucing itu sebenarnya sebelahan. Tapi anjing-anjing di sana itu memang sudah tertraining dengan baik. Mereka sekolah semua. Jadi nggak ada yang gonggong atau berisik apa. Mereka gitu ya. bahkan berteman Rata-rata baik sana mungkin dengan S1 lah ya. berteman baik dengan apa namanya kucing, Kucing. kayak gitu.
Kalau di Indonesia kan mungkin belum sampai situ. Orang ya. aja berantem di Indonesia ya, apalagi kucingnya gitu Tuh, ya. jadi kalau di sana anjing udah sekolah semua. Kalau di sini dog school masih banyak jarang yang di sekolah. Malu kita sama anjing di sana ya. Kalau Jadi nggak sekolah. jadi behavior anjing itu lebih oke ya. Lebih oke, lebih tenang ya. Dan kalau di luar itu perawatan tuh segitunya, kanker, tumor itu ratusan juta mereka keluarkan untuk kucingnya. Jadi taraf hidup panjang hewan peliharaan di luar itu masih lebih tinggi dibanding di Indonesia sebenarnya. Ditenangin itu. Iya. Bu, saya mau tahu ya, kan pasti dengan menyambut itu peliharaan yang datang ya, tentu ibu mesti punya keahlian nih, staf ibu mesti punya keahlian bagaimana kalau dia lagi rewel itu cara mendiamkannya bagaimana, itu belajarnya dari mana? Tadi dari ibu juga? Iya, itu Pelatihan. ada training centernya kita, ada pelatihannya untuk grooming, handling, cara megang, itu semua kita latih di depan gitu. Jadi kadang ya kalau untuk groomer yang memang tangannya udah Biasa. tangannya terlatih ya, misalkan sama kasir itu kucing galak gitu misalnya ya, begitu dipegang sama groomer itu dia udah langsung gampang gitu biasanya. Ada caranya. Gitu, jadi ya? ada caranya gitu. Itu bukan rasa ya, bukan. Dua-duanya memang. Sepertinya Biasanya masih ada rasa, Pak. Iya. Karena Masih, chemistry chemistry. kepada Sering dia. itu. Setahu saya loh ya. Iya, benar. karena dia udah biasa menghandle, jadi udah Karena nyambung. binatang kan punya rasa juga. Jadi Kecuali buaya, Bu. Dikasih rasa juga caplok. iya benar. Jadi begitu Buaya darat. dipegang oleh tangan yang memang dingin gitu ya, Pak. Kalau Jawanya itu dia langsung udah Iya, iya. gitu. Ibu tadi selain kucing sama anjing ada apa lagi? Kelinci, hamster, Kelinci. Hamster ya misalnya. Mungkin belum banyak ya. kita Monyet ada ya, monyet. iya, semua hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaan kalau kayak misalkan lele itu kan itu ternak ya, ayam itu ternak. Jadi kalau hewan peliharaan itu yang memang dipelihara lah Pelihara gitu ya. ya. Hamster, kelinci, misalnya reptil juga kita ada Iguana, sebenarnya, cuman iguana ya. porsinya memang nggak besar. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang Iguana, reptil. banyak itu Reptil. kucing Harusnya- sama anjing ya. mungkin. Iya, Yang itu yang paling kelinci banyak. juga banyak, Pak. Ya? Kelinci banyak ya? Kelinci. banyak juga. Karena kan tidak semua pet shop itu berani megang yang spesifik seperti Iya, itu. iya, iya, Jadi iya. karena kan harus kelinci itu kan stresnya tinggi, Pak. Gampang, Gampang rib. Gitu. Jadi Treatmentnya begitu harus- sudah percaya di situ nggak kenapa-kenapa ya balik lagi. Sudah menurut Bu ini kucing sama anjing itu pintar mana sih? Mungkin pinter anjing kali ya. Kalau saya bilang pintar kucing, Bu. Oh gitu ya. Kucing itu kalau disuruh nggak mau deh, Bu. Kalau anjing mau deh. Dia punya independensi gitu. Iya, iya. Jadi kalau anjing Pak, kita bosnya. Iya. Oh, Kalau iya. kucing Dia dia bosnya. bosnya. Benar. Kita babunya kan kan. Iya. Biasanya Iya, babu. iya. babu Kita gini. disuruh bersihin kotorannya Iya, itu kucing tuh. Benar kita babunya. Punya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukup nyaman ya ngomong-ngomong hari Seru ini gitu. karena seru. Kita banyak sekali yang Masukan. yang kita dapat dan mungkin juga pemirsa bisa dapat, terutama bahwa bisnis ini bukan cuma keuntungan yang dikejar, tapi memang ada unsur lainnya bahwa kita menikmati pekerjaan ini, kemudian juga kita harus hobi ya, sehingga dengan hobi itu kita bisa melakukan bisnis ini dengan nyaman ya, dengan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Mungkin itu pemirsa, banyak hal yang bisa kita dapat dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bu, kalau ada yang tanya nih, alamat email atau nomor telepon yang bisa dihubungi, sosmed, oh ya, Iya. Bisa dibuka di sosmed Pet Shop ID, Instagramnya Pet Shop ID. Di situ informasi untuk nomor telepon, website itu lengkap di sana. Dan bisa juga buka di website petshopindonesia.com. Dan untuk warga Cinere bisa tentunya ke Pet Shop Indonesia Cinere yang ada di sebelah persis apa tadi ya, Bu? Tunas Tunas Toyota. Toyota ya, untuk buat teman-teman semua yang memang punya anabul di rumah gitu, bisa coba ke Pet Shop Indonesia Cinere seperti itu. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman
share, like, subscribe untuk mendapatkan berita-berita dari MPC TV, juga tekan lonceng. Ya, insya Allah nanti apapun hal yang diadakan oleh MPC TV bisa sampai ke teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih sudah Ya, diundang terima Bapak. kasih, Bu Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.